Saudara-saudara terkasih, kita hidup di tengah-tengah dunia yang memberikan tantangan tersendiri bagi kehidupan keluarga. Perkembangan teknologi digital dan informasi telah memberikan pergumulan yang tidak mudah bagi keluarga, tidak terkecuali keluarga Kristen. Di masa lalu, banyak orang menghabiskan waktu sebagian besar dengan keluarga. Namun data baru-baru ini menunjukkan lebih dari 60% orang menghabiskan waktu bukan lagi dengan keluarga, tapi dengan berbagai aktivitas di ruang-ruang digital dan dunia online. Atas dasar itulah, maka Panitia Bulan Keluarga GKI Samanhudi tahun 2025 mengadakan Family Art Project sebagai wadah di mana keluarga berkumpul dan melakukan proyek dari barang bekas. Mari kita ambil bagian, berpartisipasi, menikmati suasana berkumpul, dan bekerja sama serta beraktivitas melalui proyek ini bersama dengan keluarga dan komunitas kita. Kiranya apa yang kita lakukan boleh kembali membawa semangat bersama dalam keluarga untuk saling mengutuhkan dan berelasi. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi umat yang terkasih. Di bulan Oktober ini kita memasuki bulan keluarga, dan selama bulan keluarga kita akan menyanyikan sebuah lagu tema yang berjudul Bertumbuh dalam Anugerahnya. Bait 1 akan dinyanyikan terlebih dahulu oleh Kantoria, dan selanjutnya kita akan menyanyikan secara bersama-sama kembali di bait 1. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami kenal kasih-Mu lewat keluarga. Jalan yang benar dengan rukun bersatu, teguh takkan bubar. Kita kembali nyanyikan bait yang pertama. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami kenal kasih-Mu lewat keluarga.
demikian lagu yang akan kita nyanyikan selama bulan ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu saudara-saudara. Hari ini kita merasuki bulan keluarga. Dan kita akan memulai bulan keluarga ini dengan merayakan perjuangan kudus sedunia. Tema kebaktian hari ini adalah bertumbuh dalam iman yang dilayankan oleh Pendeta Ricardo Sitorus dari GKI Kemang Pratama. Dan selama bulan Oktober ini, pemimpin liturgi, lektor, dan pendoa syafaat melibatkan perwilayahan. Untuk hari ini, dalam kebaktian umum 1 dan 2 dari wilayah Kelapa Gading, sedangkan di kebaktian umum 3 adalah gabungan wilayah Menteng dan Samanhudi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ricardo dan kepada seluruh pelayan ibadah yang terlibat dalam kebaktian hari ini. Tuhan memberkati. Sebelum memulai kebaktian, marilah kita simak beberapa warta lisan berikut. Umat terkasih, marilah kita saksikan bersama tayangan dari Panitia Bulan Keluarga. Salam sejahtera jemaat terkasih GKI Samanhudi. Pada bulan Oktober, kita akan memasuki bulan keluarga di GKI Samanhudi. Dan tema bulan keluarga tahun ini adalah keluarga yang bertekun dan bertumbuh dalam. Selama bulan keluarga, mengajak jemaat GKI Samanhudi untuk dapat menjalin hubungan spiritual dan membangun relasi iman dalam keluarga. Bulan keluarga akan dibuka dengan acara Family Art Project. Jemaat diajak untuk berkreasi bersama keluarga dengan menggunakan bahan-bahan bekas untuk membuat karya kreatif bersama keluarga. Dan hasil kreasi yang terbaik akan dipilih dan ditampilkan. Mari, ajak anggota keluarga untuk berkreasi bersama sambil mempererat relasi. Pada tanggal 11 Oktober 2025, akan diadakan Family Dinner dengan tema Disconnect to Connect. Kegiatan ini akan menjadi sarana untuk mempererat hubungan keluarga, melepaskan diri dari gadget, kesibukan, dan beban kerja untuk dapat kembali menikmati hangatnya kebersamaan dengan keluarga. 18 Oktober 2025, kita akan mengadakan acara fundraise. Kegiatan ini terbuka bagi seluruh jemaat, dan melalui kegiatan ini, jemaat diajak untuk menjalin dan membangun kekompakan melalui serangkaian acara seru. Mari, jadikan fundraise sebagai momen kebersamaan yang tidak terlupakan bersama teman dan juga keluarga. Bulan keluarga tahun ini akan ditutup dengan kegiatan Ngumpulnya di Kampung Krekot pada tanggal 26 Oktober 2025. Acara ini akan menjadi sarana di mana seluruh jemaat GKI Samanhudi berkumpul mempererat relasi, memulihkan, dan bertumbuh bersama sebagai satu keluarga Allah. Kegiatan di bulan keluarga ini dapat menjadi sarana bagi keluarga GKI Samanhudi di dalam menjalin hubungan spiritual di dalam keluarga, serta bangun relasi iman antara keluarga dan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua juga ikut serta dalam setiap kegiatan bulan keluarga yang telah dipersiapkan. Berikutnya, jika ada anak-anak Bapak Ibu yang berusia sampai 12 tahun dan belum mengikuti ibadah anak, kami juga mengundang anak-anak Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah anak yang diadakan setiap hari Minggu. Jam ibadahnya sama dengan kebaktian umum. Umat terkasih, kami ingin menginformasikan mengenai layanan WhatsApp gereja yang saat ini menghadapi kebijakan pengiriman yang lebih ketat dari WhatsApp. Untuk itu, umat dimohon untuk mengambil satu langkah penting, yaitu melakukan save nomor terbaru agar dapat informasi seputar GKI Samanhudi. Saat ini kami telah menerima hampir 700 nomor yang ingin menggunakan layanan WhatsApp
gereja dan kami akan menggunakan pengiriman dalam waktu dekat menggunakan fitur siaran atau broadcast yang disediakan oleh WhatsApp. Kelebihannya, umat dapat menerima informasi secara real time, namun kekurangannya bagi umat yang belum melakukan save nomor terbaru, informasi tidak akan dikirim oleh WhatsApp. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas peran serta umat dalam mendukung program-program yang ada di GKI Samanhudi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita menenangkan hati dengan hening sejenak di hadapannya. Saudara-saudara, marilah kita datang menghadap Tuhan, marilah kita bawa segala pergumulan hidup, suka, duka, harapan kita kepadanya. Marilah kita berpaut kepada Tuhan. Kita bagaikan ranting yang hanya dapat hidup bila melekat pada Kristus, pokok anggur sejati. Bila dengan berdiri, kita nyanyikan, biar kutumbuh di batangmu. Supaya
dikasihi Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah minggu pertama di dalam bulan keluarga. Sebuah keluarga akan disebut sebagai keluarga Kristen, yaitu ketika setiap anggotanya bertumbuh di dalam iman yang relevan. Iman yang dinyatakan ataupun juga diterapkan di saat menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan yang dijalani. Iman itu bertumbuh lewat pengalaman hidup. Tetapi juga iman itu diwariskan lewat apa yang diajarkan di dalam rumah kita. Seperti ada yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Saudara-saudara terkasih, di banyak keluarga Kristen, kadang orang tua lalai mewariskan iman kepada anak lewat teladan dan ajaran. Kadang ada anggota keluarga yang tidak mencari Tuhan saat menghadapi persoalan. Maka marilah kita datang merendahkan hati di hadapan Allah untuk mengakui dosa-dosa kita. Allah yang Maha Kasih, kami datang di hadapan-Mu dalam kejujuran. Kami mengaku bahwa sebagai pribadi dan keluarga, tidak selalu kami melangkah dengan iman. Kadang bukan kehendak-Mu yang kami jalankan. Kadang apa yang kami pikirkan penuh ambisi pribadi, apa yang kami ucapkan tidak membangun. Apa yang kami perbuat menjauhkan kami dari jalan-Mu dan melukai orang di sekeliling kami. Kami mengaku bahwa kadang bukan iman kami yang bertumbuh, melainkan justru kebiasaan dan perangai yang buruk. Ampunilah kami ya Tuhan, kiranya Engkau sudi menghapus pelanggaran kami. Bentuklah kami agar memiliki hati dan perangai yang mencerminkan citra-Mu. Hanya Engkau yang dapat mengubahkan kami dari dalam. Maka bentuklah kami menjadi semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Di dalam nama Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Lemah
sejati dimulai dari pertobatan, berani mengakui kesalahan. Bagi merekalah tersedia pengampunan Tuhan yang memulihkan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7 ada berita anugerah. Demikianlah bunyinya. Jika kita mengatakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mensyukuri akan berkat serta juga anugerah Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami hari demi hari. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami Bapa boleh datang beribadah di rumah-Mu ini. Termasuk juga ketika Tuhan juga mengundang kami untuk nanti menikmati akan meja perjamuan Tuhan. Tapi kami juga menyadari ya Tuhan, mungkin ada di antara kami yang datang pada pagi menjelang siang ini, kami datang dengan segala kelemahan hati. Dalam segala kekalutan, kami datang dengan kesedihan maupun juga kecemasan. Karena beberapa hari belakangan ini anak-anakmu mulai mendapatkan berita-berita yang menggetarkan, yang mengejutkan, yang membuat iman
ataupun juga semangat menjadi lemah. Atau mungkin juga di antara kami datang dengan perasaan yang penuh sukacita. Karena ada begitu banyak hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang menggembirakan yang boleh didapatkan oleh anak-anakmu sepanjang minggu atau beberapa hari belakangan ini. Atau mungkin juga di antara kami yang datang dengan perasaan yang biasa-biasa saja. Yang menganggap bahwa hari Minggu adalah hari di mana kami sebagai orang-orang Kristen bergereja, kami beribadah. Bapak Surgawi, apapun latar belakang kami yang saat ini hadir dalam ibadah sekarang ini ya Tuhan, kami ingin ya Tuhan ketika kami keluar dari gerejamu ini, dari rumahmu ini, kami Bapak boleh mendapatkan kekuatan baru. Kami boleh mendapatkan semangat untuk kami juga dapat terus bertumbuh iman dan juga percaya kami dalam kehidupan di luar gereja sana, di mana Tuhan menempatkan kami. Karena itu biarlah firman-Mu yang akan menyapa kami pribadi demi pribadi. Menguatkan, memberikan tuntunan, termasuk juga boleh menegur kami. Sehingga perjalanan kehidupan kami ke depan, sesungguhnya perjalanan yang kami juga boleh terus persembahkan hanya kepada-Mu. Urapi kami semua Bapa, secara khusus para lektor, Mazmur, hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan juga kelemahannya. Biarlah apa yang boleh dibagikannya, boleh dibagikan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang boleh dimengerti bersama. Sehingga kami semua dipelihara di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tidak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh, orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikan. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya.
Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan, Dia akan memberi yang kau inginkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak menunjukkan kebenaranmu, dan berdiam diri di hadapan Tuhan, dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Janganlah hatimu marah karena orang yang berhasil, dan juga pada orang yang lakukan tipu daya. Tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Itu hanya bawa pada kejahatan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Sebab orang-orang jahat pasti akan dilenyapkan, dan orang-orang yang fasik juga akan dimusnahkan. Tapi orang-orang yang nantikan Tuhan, mereka pasti akan warisi negeri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada
Bacaan kedua menurut 2 Timotius 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat Engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari ini. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Lukas, pasal ke-17, ayat ke-5 sampai ke-10. Lukas 17, ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu?
karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang bertekun memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Luar biasa apa ini? Luar biasa baiknya atau luar biasa macetnya hari ini? Pastilah luar biasa baiknya ya, kita harapan semua. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bagi kita yang mungkin bertumbuh atau berkembang, ya, kita kecil di desa-desa, ya, atau di kota kecil, maka kita bisa menikmati, ya, menikmati pohon jati, saudara-saudara. Ada di antara kita yang berasal dari Grobogan, oke, 1, 2, ya, Purwodadi, ada Jawa, daerah-daerah Jawa Tengah, gitu ya. Ya, kita seringkali melihat adanya pohon jati. Ya. Keunikan dari pohon jati itu adalah saat musim kemarau, dia apa? Tiba-tiba dia akan kelihatan kering gitu ya. Pada musim kemarau kemudian daun-daunnya itu akan layu, udah nggak hijau lagi, saudara-saudara. Nah, dalam peristiwa itulah seakan-akan kita melihat bahwa bentar lagi nih pohon jatinya mati nih. Karena apa? Karena tidak terlihat tanda-tanda kehidupan di situ. Ya. Tetapi bagi setiap kita yang tadi ya yang saya katakan bahwa kita mengenal, ya, mungkin karena kita di desa, saya orang desa juga saudara-saudara, ya. Jadi kalau ketika melihat hal itu, itu sesuatu hal yang biasa. Kenapa? Karena pohon jati ketika dia musim kemarau dia melakukan proses yang namanya meranggas, bukan merang yang lainnya ya. Meranggas saudara-saudara. Yaitu bagaimana untuk irit air, untuk menyimpan air ya, di akarnya dan di batangnya, maka daun-daunnya itu mulai merontok. Tapi nanti ketika hujan, ya, musim hujan tiba, maka mulailah lagi daun-daun itu tumbuh, mulailah lagi daun-daun itu menghijau gitu ya. Nah, ini contoh dari pohon jati saudara-saudara. Kalau kita bisa merefleksikan, bukankah juga di dalam kehidupan kita juga seperti ini? Seringkali ketika hidup kita ada kesulitan, ada tantangan, maka seringkali yang kita lakukan adalah kita putus asa. Kita merasa hilang harapan, kita masalah terus, gue mundur deh dari kegiatan-kegiatan yang ada. Bahkan juga ada mungkin di antara kita atau pernah mengalami krisis iman, kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Saya kan sudah ikut Tuhan sudah lama, kok hidup masih susah. Tuhan, saya sudah melayani Engkau, tapi yang namanya penderitaan kok enggak hilang-hilang juga. Tuhan, aku kan udah dekat Engkau, tapi kenapa kebahagiaan malah justru menjauh? Saudara-saudara, barangkali kita pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Atau mungkin juga barangkali kita sendiri pernah merasakan hal-hal seperti itu. Kita beriman, tetapi khawatir jalan terus. Siapa di antara kita yang pernah seperti itu, saudara-saudara? Beriman, khawatir jalan terus. Ada?
Puji Tuhan. Jemaat Samanhudi imannya top. Wah, nggak pernah khawatir. Ya, mantap. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali dalam kondisi atau situasi seperti itu, seringkali kita bertanya, apakah iman kita tidak cukup besar untuk menghadapi permasalahan kehidupan kita? Para murid, saudara-saudara, ketika ada dalam kesulitan hidup mereka, kemudian mereka melihat tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tuhan Yesus melakukan banyak karya-karya yang besar, ya. Melakukan berbagai macam mujizat, melakukan segala macam yang sebagai manusia biasa itu susah. Maka murid-murid yang merasa murid gitu ya, datang kepada gurunya dan meminta, Tuhan tambahkanlah iman kami. Saudara-saudara, ini adalah permohonan para murid Kristus kepada gurunya. Permohonan yang wajar. Kenapa demikian? Siapa sih yang gak mau punya kuasa seperti Kristus? Siapa sih yang tidak mau punya percayanya? Ya, itu sungguh unbelievable. Dan itulah yang dibutuhkan oleh para murid. Permohonan tambahkanlah iman kami, saudara-saudara, berangkat dari sebuah pemahaman bahwa saya punya iman. Kami ini punya iman, tetapi kecil. Karena itu perlu untuk ditambahkan. Saudara-saudara, dalam permohonan para murid-murid ini, Yesus mengkoreksi pandangan tersebut. Sebab bagi Tuhan Yesus, iman yang kecil sesungguhnya dapat memberikan efek atau memberikan dampak yang besar. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu atau seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, ya, saudara-saudara tahu ya biji sesawi seperti apa? Nah itu, kelihatankah? Kecil, saudara-saudara, kayak pasir. Kalau kita membaca dalam kitab Matius, saudara-saudara, ya. Kalau kita membaca dalam Matius 13 gitu ya. Bicara tentang biji sesawi, ini adalah biji-bijian, ya. Sebuah biji dari golongan biji-bijian yang kemudian kalau ditanam, dia akan menghasilkan pohon sesawi yang tingginya dari 2 meter sampai ke 6 meter. Bahkan dikatakan burung-burung pun bisa bermain-main atau bisa mendirikan sarangnya di pohon sesawi tersebut. Kecil, saudara-saudara, ya, lebih kecil dari kacang ijo. Tetapi dikatakan di situ bahwa pohon ara, kalau kamu punya iman sekecil itu, pohon ara itu akan tercabut dan akan tertanam di laut. Bila diperintahkan oleh orang yang punya iman sekecil itu. Apa artinya? Kalau kita memiliki iman yang betapapun dikatakan sepele ataupun kecil tadi, sesungguhnya membuat perkara-perkara atau bisa membuat dampak yang luar biasa. Perkataan Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, sesungguhnya juga menjadi sebuah sindiran bagi para murid-murid. Dan kalau boleh jujur, bukankah ini juga menjadi sindiran atau teguran bagi kita ya, yang mengejar yang namanya iman yang besar, supaya dengan iman yang besar aku bisa melakukan banyak hal yang spektakuler, aku bisa melakukan pelayananku secara luar biasa. Kalau aku punya iman yang besar, maka hidupku akan lebih powerful, saudara-saudara. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, yang dibutuhkan iman yang kecil aja, itu sudah cukup.
itu sudah cukup. Nah, karena itulah kemudian ketika bagian bertumbuh di dalam iman ini menjadi sebuah bagian yang kita refleksikan bersama di dalam ibadah, khususnya di dalam ibadah bulan keluarga, maka kalau kita berbicara keluarga yang bertumbuh di dalam iman, maka kita tahu bahwa keluarga yang bertumbuh di dalam iman adalah keluarga yang hidup dalam ketekunan dan juga kesetiaan. Tuhan Yesus tidak menambahkan iman kepada murid-muridnya, tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkan sikap hati dari seorang murid Tuhan. Sikap hati dari seorang hamba yang setia, yang tidak menuntut apa-apa dari sang Tuhan. Hamba yang setia itu malah mampu berkata bahwa saya tidak layak. Saya hanya mengerjakan bagian yang mampu saya kerjakan. Saudara-saudara, menarik sekali Tuhan Yesus justru menjawab pertanyaan tambahkanlah iman kami dengan sebuah ajakan bagaimana kalian atau bagaimana para murid-murid harus tetap terus berkarya, harus tetap terus setia, tanpa menuntut pamrih ataupun juga penghormatan. Beriman, di dalam Injil dikatakan, itu adalah sesuatu hal yang sederhana yang cukup sekecil biji sesawi. Dan ini adalah sesuatu hal yang biasa saja, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di masa itu. Yesus mau mengajarkan para murid bahwa untuk memperbesarkan iman sesungguhnya bukanlah melakukan hal-hal yang istimewa, bukan melakukan hal-hal yang spektakuler. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa mereka sudah beriman dan itu sudah cukup. Yang penting bagaimana iman itu dinyatakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam kehidupan yang biasa-biasa saja, yang sederhana. Iman bertumbuh melalui kegiatan yang bersama setiap hari. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara suruh memilih ya, saudara-saudara pengen gak keluarga di rumah itu adalah keluarga yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta? Siapa di antara kita yang pengen keluarganya penuh dengan kasih ataupun juga penuh dengan cinta? Puji Tuhan, cuman sedikit. Yang banyak ternyata pengen di rumah itu penuh dengan konflik. Kenapa? Karena dengan begitu mereka tahu bahwa sayalah yang berkuasa. Begitu itu? Siapa di antara kita yang pengen rumah tangganya penuh dengan cinta dan kasih? Oke, udah mulai bertambah banyak. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, silakan pilih. Ya. Bagaimana untuk menghasilkan cinta, menghasilkan kasih, ya. Dengan cara ketika kita makan bersama di atas meja makan kita di rumah, ya, kita lakukan dengan cara ngobrol, dengan cara kita ketawa, kita banyak bercerita, gitu ya. Atau ini tiap hari ya. Yang kedua, rasa cinta dan sayang saya akan bertambah jikalau pada saat saya ataupun anggota rumah tangga saya, anggota keluarga saya berulang tahun, maka kami akan merayakan di restoran bintang 5, maka disitulah cinta kami akan bertumbuh. Pertanyaannya, saudara-saudara milih nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 Pak. Nomor 1 apa 2? Enakan yang di resto bintang 5 loh. Ulang tahun kan selalu di sana terus. Tapi ketika melakukan itu baru, ternyata papaku, mamaku atau anakku mengasihi aku loh. Aku percaya, kenapa? Karena aku diajak makan di tadi resto bintang 5. Atau justru rasa cinta itu hadir
ketika kita makan bersama. Makan telur, kalau dulu kita masih, saya nggak tahu sekarang telur itu ayam, telur utuh ya Pak ya? Kalau bertelur utuh ya? Bukan. Saya pernah tinggal di Semarang sama kakek nenek saya. Bersama dengan sepupu-sepupu saya. Ada 4 orang kami. Dan pada saat itu kami taunya bahwa telur itu cuma 1/4. Ayam itu bertelur cuma 1/4. Tapi bener ya, sekarang udah utuh 1 ya. Enggak 1/4 lagi. Haruskah saya bersaing dengan ini? Enggak usah ya. 1/4. Tapi 1/4 ini penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan. Kami sering nakal bareng, ngerjain. Tapi ngerjain bukan maksud jahat, tapi itulah menjadi bagian. Ya inilah kehangatan keluarga. Walaupun 1 telur bagi 4, ada cinta di sana. Saudara-saudara, bukankah iman juga akan indah ketika kita menghidupinya penuh dengan ketekunan dan juga kesetiaan setiap hari. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, ketika kita bicara tentang keluarga yang bertumbuh dalam iman, adalah keluarga yang mampu menularkan iman di keluarga. Saudara-saudara, banyak orang tua yang hidup melayani Tuhan, namun sayangnya jejak orang tua itu tidak diikutin sama anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, saya nggak tahu di sini ya, kalau bapak mamanya itu melayani, biasanya anak-anak ikut melayani gitu ya. Di sini juga gitu ya, benar ya? Ada yang ngangguk-ngangguk, tapi ada yang ragu-ragu untuk ngangguk. Kenapa? Karena kebanyakan malah justru enggak. Ada banyak alasan anak-anak tidak mau terlibat dalam pelayanan gereja. Kenapa? Karena seringkali mereka tidak melihat teladan orang tua di rumah. Mereka hanya melihat hal-hal baiknya ketika orang tuanya ada di gereja. Tapi ketika di rumah, beda. Itulah kemudian membuat mereka terluka. Gereja juga seringkali menjadi saingan, menjadi kompetitor bagi anak-anak. Kok gereja boleh mendapatkan banyak waktu dari ortu saya, sedangkan mereka tidak punya waktu buat saya. Saudara-saudara, seringkali apa yang harusnya bisa kita, hal-hal baik, iman yang bisa kita tularkan, itu tidak menular. Saudara-saudara, kita melihat dari apa yang Paulus tuliskan kepada jemaat atau kepada Timotius, di mana Paulus melihat akan ketulusan dan juga kekuatan iman yang nampak di dalam diri Timotius, itu tidak bisa dilepaskan dalam pengajaran kehidupan, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Louis dan juga Eunike. Louis dan Eunike menularkan iman mereka, menularkan sikap hidup, menularkan pelayanan mereka kepada Timotius. Dan disitulah kemudian Timotius merasakan betapa sungguh luar biasa iman itu hidup dan bertumbuh dalam diri saya. Betapa luar biasanya teladan kehidupan yang diperlihatkan oleh Louis dan juga Eunike. Karena itulah kemudian Paulus menyatakan bahwa karunia Allah membuat orang percaya sesungguhnya tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi takut. Karena iman yang dibagikan, diwariskan atau ditularkan itulah yang kemudian membuat keluarga ini boleh terus menjadi keluarga yang tangguh.
Apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu juga yang kemudian dilakukan oleh anak-anaknya. Pelayanan yang dilakukan oleh orang tuanya tanpa perlu disuruh, anak-anak pun juga ikut terlibat, ambil bagian di sana. Disinilah kita bisa melihat bahwa iman, bahwa Injil itulah sebuah harta yang berindah, harta yang luar biasa yang perlu dimiliki oleh setiap keluarga. Dan bagaimana kita masih tetap bisa memelihara tadi harta yang indah, harta yang luar biasa bagi keluarga ini, iman dan juga Injil tersebut. Yaitu ketika kita menghidupi iman dan juga Injil itu dalam sebuah praktek keteladanan. Praktek yang kita bagikan di tengah-tengah keluarga ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa yang namanya iman harus terus bertumbuh. Berkembang, makin lama makin kuat di dalam kehidupan kita. Tentulah iman hanya bisa bertumbuh dan juga makin kuat dalam keadaan yang tidak mudah. Kenapa demikian? Saudara-saudara, mari kita perhatikan, kalau kita berkunjung, kita naik gunung saudara-saudara, maka kita akan menjumpai pohon-pohon yang besar. Pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang kuat, pohon-pohon yang akarnya itu nancep, mencengkram ke dalam tanah. Kita bandingkan dengan pohon-pohon yang ada di dataran rendah. Mungkin terlihat sama besarnya, tetapi kita lihat akarnya. Akarnya tidak terlampau kuat, saudara-saudara. Pohon yang tinggi besar, yang ada di atas gunung, yang akarnya begitu kuat, itu hanya bisa dihasilkan melalui apa? Melalui tiupan angin, melalui badai yang datang silih berganti, melalui apa? Melalui banyak hal yang kemudian membuat pohon itu beradaptasi dan dia terus mencengkramkan akarnya ke dalam tanah. Iman pun juga seperti itu, saudara-saudara. Kalau hidup kita ingin kuat, iman kita tetap terus bertumbuh, iman kita terus berakar, maka satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa dalam pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi, itulah sebuah cara bagaimana Tuhan menumbuhkan iman dan percaya kita kepadanya. Karena itulah saudara-saudara, ketika kita bicara bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Maka pertama kita belajar tetaplah berdoa. Saudara-saudara, sekalipun di dalam permasalahan kehidupan kita tidak terlihat jalan keluarnya, pergumulan hidup kita enggak habis-habis, saudara-saudara. Percayalah, Tuhan itu tidak tinggal diam. Saudara-saudara, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita memiliki doa bersama-sama dengan keluarga kita. Sehingga keluarga kita bisa memaknai pergumulan dalam kehidupan ini dan belajar bersama dengan kita. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang kalau punya pergumulan, kita sharing dengan keluarga kita. Kita ceritakan. Adakah di sini? Enggak ada. Kalau cerita kepada mama papa, cerita ya Bu ya. Gimana rasanya? Apa tujuannya? Gimana? Saling mendukung satu sama lain. Saudara-saudara, anak-anak itu belajar dari orang tua, ya. Ketika saya punya pergumulan, yang pasti bukan pergumulan jemaat ya, pergumulan keluarga, saya ceritakan kepada anak saya, ya, dengan porsi ya, sesuai dengan anak. Anak saya itu tahu loh, dia mengatakan, Pak yuk kita berdoa. Ini kelihatannya susah ya Pak. Dan pada saat itu ada sukacita yang kami rasakan, saya dan istri. Oh begini toh. Oh ternyata fungsi kita juga
menceritakan pergumulan kita, supaya anak-anak itu juga belajar untuk menghadapi pergumulan kelak di depan. Dan mereka belajar bukan dari orang lain, bukan dari tempat lain. Belajar dari rumah, bersama-sama dengan kita. Lalu bagaimana kita juga belajar untuk hidup dalam pikiran yang positif. Tidak ada yang namanya persoalan tanpa jalan keluar. Karena itu hindarilah mengumbar emosi, hindarilah bersedih, menangis, menarik diri. Kalau orang Jerman bilang nangis gero-gero, apa itu? Ya. Ataupun juga kalau punya masalah, ya jangan baper, jangan muntaber. Tahu ya muntaber ya? Biasanya kan banyak kan di gereja muntaber ya, orang-orang muntaber. Mundur tanpa berita. Tapi hiduplah dengan pikiran positif. Yuk kita belajar untuk memaknai apa sih permasalahan ini. Dan kalau kita bisa mendapatkan jalan keluar, wah sesungguhnya kita makin menjadi orang-orang yang berhikmat. Kata orang, ini kata orang ya, bukan kata saya. Di dalam setiap masalah, temukan apa? Nggak ada yang tahu. Di dalam setiap masalah, temukanlah emas dan Allah. Temukanlah sesuatu yang berharga dan temukanlah kehendak Allah di dalamnya. Yang ketiga, saudara-saudara, terimalah dan beradaptasilah dengan situasi yang sulit, yang sedang dihadapi. Artinya, mari kita belajar untuk tenang. Belajar untuk fokus, untuk menghadapi setiap permasalahan yang datang dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, mari kita saling mendukung dan meneguhkan di antara sesama anggota keluarga kita. You are never walk alone, saudara-saudara. Itu kata pendukung Liverpool ya. Ada di sini pendukung Liverpool? You will never walk alone. Kamu tidak akan pernah sendirian. Karena ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk mendukung kita, meneguhkan kita, menjadi rekan seperjalanan kita di dalam kehidupan yang kita jalani sehingga iman kita itu boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hidup di tengah dunia yang berubah dengan cepat. Tantangan dan kesulitan membuat banyak orang berbalik setia. Ajarlah kami untuk tetap berpegang teguh hanya padamu. Ajarlah kami untuk bersabar menghadapi berbagai rintangan. Belajar cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati.
biarlah kuasa-Mu menopang kami untuk tetap berdiri tegak dan melangkah maju. Ajar kami menghadirkan damai sejahtera-Mu di tengah perseteruan, perpecahan, dan sikap saling menghasut yang makin marak di sosial media. Kiranya hikmat dan kasih karunia-Mu menjaga kami, sehingga iman kami terus bertumbuh di tengah tantangan dunia. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami. Seringkali kami sibuk dengan pekerjaan, sekolah, dan urusan masing-masing, hingga tidak lagi berdoa dan membaca firman-Mu bersama-sama. Kadang kami saling melukai dengan sikap dan perkataan. Kadang kami lebih peduli dengan ponsel dan televisi ketimbang mendengarkan orang-orang di rumah. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kasih dan damai-Mu merengkuh kami sebagai satu keluarga. Ajarlah kami setia dan bertumbuh dalam iman. Ajar kami menghidupi firman-Mu secara nyata di tengah keluarga. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pergumulan bagi umat-Mu, ya Tuhan. Engkau tahu akan kesulitan yang dihadapi oleh banyak orang di dalam segala bidang, ya Tuhan. Baik itu kesehatan, pekerjaan, baik itu studi, ekonomi, maupun juga pergumulan pribadi lepas pribadi di dalam segala relasi yang Bapa, baik relasi orang tua dan anak, mertua, menantu, maupun juga relasi saudara bersaudara. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memulihkan akan anak-anak-Mu. Tuhan sendiri yang memulihkan relasi tersebut, sehingga mereka juga boleh merasakan akan cinta kasih Tuhan yang selama ini mereka dambakan. Kami juga mendoakan Tuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini juga masih mendambakan, menaruh pengharapan untuk mendapatkan teman hidup, ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menuntun mereka, Tuhan mempertemukan mereka dengan orang-orang yang benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang juga memiliki kedewasaan di dalam mereka, ya Bapa, di dalam menjalani kehidupan bersama-sama dengan calon pasangan hidupnya. Kiranya tangan Tuhan senantiasa juga hadir menuntun dan juga memulihkan. Hikmat dan kekuatan kiranya Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kami. Ketika mereka juga harus menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit, Tuhan temani, Tuhan gendong mereka. Sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Bahkan melalui pergumulan-pergumulan, relasi mereka bersama dengan Tuhan senantiasa terjaga dan semakin erat. Mampukan anak-anak-Mu ini tetap berserah serta berpegang teguh hanya kepada-Mu. Kami mendoakan juga, ya Tuhan, untuk anggota-anggota TNI yang saat ini berulang tahun, ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menambahkan kebijaksanaan, Tuhan sendiri memberikan hikmat, kepekaan di dalam mereka. Tuhan pakai untuk menjaga kesatuan dari bangsa dan negara ini. Mampukan mereka mengerjakan tugas dengan penuh ketulusan, memiliki kasih, sehingga kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, menjadi orang-orang yang terayomi, merasakan bahwa melalui mereka juga perpanjangan tangan Tuhan itu pun juga nyata, karena ketentraman bagi bangsa dan negara ini dapat Tuhan jamin. Terima kasih, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami, yang kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara kekasih, Tuhan telah membuat hidup kita kaya dalam iman, kasih, dan pengharapan. Ia telah memberi kita keluarga. Mari dengan hati yang penuh kerelaan dan syukur, kita haturkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat ke-7 tertulis, "Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Selain persembahan minggu, umat juga dapat memasukkan persembahan perjamuan kudus ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 3 di akhir nilai nominal untuk persembahan perjamuan kudus. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal. Umat diundang untuk berdiri. Diriku
Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur terima kasih Bapa atas seluruh berkat-Mu. Terima kasih atas seluruh limpahan kasih-Mu hari lepas hari hingga tiba sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang telah terkumpul pada saat ini. Biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini dapat menjadi berkat untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami mau menyerahkan jam kebaktian ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dewasa dan mengaku percaya. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan kami. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup di dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita? Apakah kita hidup di dalam damai dengan pasangan hidup, dengan orang tua atau dengan anak kita, atau dengan saudara-saudara, teman atau tetangga kita, atau dengan setiap orang yang kita jumpai? Saudara-saudara, di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah mensucikan kita dari segala dosa kita, membaharui dan memampukan kita, serta melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang dalam kehidupan ini. Kami bersyukur karena anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang telah Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama dengan para malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi pun penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat maha tinggi.
Saudara-saudara, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya, di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dalam kemuliaan, di mana di sana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam damai dan pengampunan. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang berhak untuk mendapatkan roti dan juga anggur perjamuan namun terlewatkan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Saudara-saudara, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara, iman kita telah disegarkan melalui firman dan juga perjamuan Tuhan. Tetapi iman itu baru nyata bertumbuh jikalau firman Tuhan itu kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, baik di rumah, di tempat kerja, di tengah-tengah kehidupan dalam masyarakat, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Maka pergilah, jalanilah kehidupan ini dengan iman yang relevan, supaya kita sanggup menghadapi apapun dan siapapun. Kami
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Maka ini pergilah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai, melindungi dan memimpin kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.